dan sering kita dengar dari sahabat Muawiyah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Faqih, dipahamkan. Faqaha yufaqihu, dipahamkan dia di dalam urusan agama. Tentu faqih, paham dalam urusan agama bukan hanya sebatas tahu, tapi juga bagaimana kemudian setelah dia apa yang dia ketahui, maka dia faqih dalam urusan agama. Untuk menjadi faqih tentu tidak mudah, supaya menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang paham dalam Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdoa di dalam hal urusan tentang ilmu. Itu pada surat Toha ayat 114 itu Allah mengatakan, waqul Rabbi zidni ilman, dan katakanlah oleh Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni, tambahkan aku ilman, yakni ilmu. Di dalam ayat itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak dengan harta, tapi perintahnya kepada Nabi itu Rabbi zidni ilman, tidak Rabbi zidni malan. Mal itu artinya harta. Allah kebarita ke Nabi pikeun tambahan abdi harta, tapi tambahan abdi ilmu. Padahal harta oke termasuk urusan yang penting, malahan harta itu justru yang lebih banyak dicari oleh manusia daripada ilmu. Tidak berarti kalau misal disebutkan harta, padahal harta itu hal yang manusia cari, tidak berarti tidak penting. Sama juga pentingnya, itu juga saling melengkapi. Tapi ada hal-hal yang lebih mendasar kalau kaitannya dengan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dan juga hamba yang dicintainya. Para nabi dan para rasul sekalipun dia punya kedekatan dengan Allah dalam hal taqarrubnya itu, tapi dia diperintahkan oleh Allah itu masih juga diperintahkan untuk menambah ilmu. Nambah ilmu. Eta teh level nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad. Sungguh kita tidak menyaksikan bagaimana kedekatan Nabi dengan Allah. Ilmunya beliau itu sangat luas, yang tidak terbatas dalam pengertian ukuran manusia, tapi masih diperintahkan Rabbi zidni ilman, tambahan abdi ilmu. Padahal ilmu para rasul min babil aula, berarti lebih utama. Lamun Nabi baik itu, kira aku jelema biasa ukur kunal, umur urang pada sekolah lah, sudah bagi anu ngarora aja tidak seperti itu. Tidak ada pembatasan dalam hal untuk bagaimana kemudian orang mencari ilmu, tidak ada ukuran pembatasan.
Ya sekemampuan kita untuk belajar. Karena belajar bagi kita, taklim itu adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Gusti Allah. Itu nama. Kita belajar, ini termasuk bagian dari proses pembelajaran. Mungkin namun tidak imannya menurut format sebab pengujianan sebenarnya. Tapi pelobah diajar sama sarua, pelobah, diajar jalma anu teu bisa jadi bisa, anu teu jadi ngerti ya sarua. Kan beda ada dalam disebut formal meureunan ulanganana, kan urang mah aya ulanganana. Seperti itu. Rabbi zidni ilman. Malahan pada hadis yang lain itu warzuqni fahma. Pada hadis yang lain warzuqni pasihan ambil rezeki fahman, mangrupa pemahaman. Nah, memahami terhadap agama itu juga termasuk kepada rezeki. Jadi rezeki itu berarti lain sebatas sifat materi rezeki itu, tapi juga kepada hal-hal yang lain. Pemahaman kita, fakih kita terhadap agama, termasuk ada keinginan untuk melaksanakan, maka itu termasuk rezeki dari Allah. Makanya pada hadis yang ini Allah mengatakan tadi, hendaki inginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan di dalam urusan agama. Pun bisa ngaji, pun nanti macam-macam, tapi ya itu paham fardu ain. Ada itu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tauhid itu ya fardu kifayah. Sahawai jalmana itu wajib dia tahu terhadap ilmu yang fardu ain itu. Sebab itu mah kan hubungannya aja ngamaha esakeun ka Gusti Allah. Malah lebih spesifik lah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya ilmu nangka, tapi dia belajar itu, dengan belajar itu dia mendekatkan ilmu tauhid. Itu wajib sahabat jelema ge kalau urusan tauhid mah itu harus dia mengetahui. Adapun ilmu-ilmu yang fardu kifayah berarti bukan berarti mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini termasuk hal-hal yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam ajaran Islam. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Ayyad bin Himari radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Iyad bin Himar. Dari Iyad bin Himar, mugi Allah mikaridho ka anjeunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sesungguhnya Allah Ta'ala, ini berarti kategorinya kalau misalkan firman Allah telah berkata, kami sekolah Allah bentuk hadis ini yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi firman Allah al-Rasul, hadis qudsi. Sesungguhnya auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, untuk tawadhu. Ya, tawadhu kalau dalam bahasa kita apa ya? Nah, ini ngomong kepercayaan dirinya. Artinya tawadhu. Bahasa orang mah tawadhu handap asor gitu ya, handap asor. Tapi apakah
hanya sebatas itu gitu ya, disebut tawadu teh. Jangan-jangan Umar bin Khattab tidak termasuk orang yang tawadu kan. Kumaha Umar gambaranna? Ya, tegas dan barangkali sadai katanya. Jadi versi tawadu di urang mah lamun tawadu teh benernya karena physically gitu ya. Rangkum kumaha gitu tawadu padahal kan seperti itu. Lalu ukuran tawaduna kudu siga orang Sunda, bener ukuran orang Arab mah kita sebutkan tawadu kan ngomong lagi kok tarik itu kan orang Batak bener kumaha jadi disebut tawadu kan rangkumna orang Sunda orang Arab kan beda-beda tawadhu. Tapi artinya dia merendahkan diri, bukan merendahkan, artinya dia tidak muncul sifat sombong. Mungkin dina ngomong nama Umar itu kan Rasul tidak mengatakan dia sebagai orang yang tidak tawadu. Itu tawadu itu ya kaitannya juga dengan kekuatan dia itu megang teguh kepada syariatnya itu tidak diukur dengan penampilan saja tawadu itu. Nah, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk merendah diri, tidak menjadi orang yang sombong. Ini kan termasuk perkara yang dilarang orang sombong. Hatta la yabghiya ahad. Maka Rasul juga melarang hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, seseorang tidak menganiaya terhadap orang lain. Wala yaqfaru ahadan ala ahadin, dan juga tidak seseorang sombong terhadap orang yang fakhur, adanya kesombongan. Bisa jadi orang itu berbuat aniaya, bisa juga orang berbuat sombong, karena bisa jadi kalau kaitan dengan urusan ilmu, bisa juga karena memang dia hanya ilmu. Sehingga sombong ini kan di dalam Al-Quran termasuk sifat iblis itu, sombong itu. Jadi penyakit anu munggaran makhluk mah nyaeta takabur itu. Kesombongan itu adalah milik Allah. Makanya dalam Asmaul Husna kan, Allah itu al-mutakabbir. Allah itu adalah sombong, yang pantas. Anjeunna sombong mah anjeunna anu kumawas. Tidak boleh selain Allah memiliki sifat al-mutakabbir, itu tidak boleh. Itu hadis yang kedua dari hadis yang ini. Kemudian hadis yang berikutnya ini dari Abi Darda. Dari Abi Darda, an irdihi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamati. Barang siapa nar yaumal qiyamah, maka Allah dia akan mengembalikan, menjaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Orang yang menjaga kehormatan saudaranya ketika dia memiliki aib, kemudian menjaganya, pada hadis disebutkan dia akan dijaga oleh Allah pada hari kiamat, yaitu wajahnya. Ya, disebut wajahnya lain naon, lain beungeut anu ieu, eta mah mewakili. Karena kita sudah menemukan di dalam hadis juga itu disebutkan wajah itu, karena wajah itu sesuatu yang mewakili. Sebutkan wajahnya, dzikrul juz'i wa iratil kulli, disebutkan sabagian tapi maksudnya mah kita kebijakan kagorenganana, jadi gorenganana gitu ya. Yang dibedakan itu lain kusabab naon, lain kusabab pribadi lah sebetulnya kan. Tapi kusabab kewenangannya yang besar, kemudian dia bisa jadi menyalahkan dari
kewenangannya itu. Dan geus eureun mah teu diomongkeun pan gitu nya. Terus omong kan teu diomongkeun deui. Jadi ada hal yang lain itu kita sudah kaji di dalam bab ghibah itu ya, bab ghibah itu. Beberapa kajian yang telah lalu. Menjaga kehormatan saudara-saudara. Malah ini juga kan terkait dengan larangan tadi itu mengharamkan adanya dusta, menyebar hal-hal yang tidak baik. Tentu di antara sesama muslim, sesama mukmin. Di akhirat ini bawa ancaman yang ada ancaman itu. Nanti dia akan masuk ke dalam sebuah sungai yang berwarna merah, kemudian di sampingnya, di tengahnya dia renang, kemudian ketika sampai berada di hadapan malaikat, kemudian malaikat itu membukakan mulutnya itu, ya. Di ancaman-ancaman yang luar biasa. Nah ini kaitan dengan urusan akhlak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana malin sedekah tidak akan mengurangi dari harta kalau kaitannya dengan urusan sedekah harta. Sementara mana sedekah itu dalam hadis yang lain kan banyak ragamnya. Ucapan-ucapan yang baik termasuk juga sedekah, menghilangkan duri dari jalan itu juga termasuk sedekah. Kalau ma'ruf sedekah, omongan yang baik pun termasuk kepada sedekah. Kata Rasul, kaitan dengan harta itu mana qasas sedekatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi terhadap harta. Dan kabejakeun jalma getol sedekah syarat mulanya. Ya, sedekah tergantung juga dengan kemampuan pribadi masing-masing. Kenapa Allah memerintahkan sedekah? Ya karena intinya kan dalam jiwa manusia itu yang paling kuat itu adalah koreknya. Korek kan lawan dominasi. Yang kedua, dalam hadis yang lain bahwa sebutkan sedekah itu sebagai bentuk identitas. As-sedaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, indikator dari keimanan seseorang. Tingkat iman seseorang itu juga diukur dengan sejauh mana dia sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa orang yang getol sedekah itu maka dia di akhirat termasuk salah seorang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat dia membutuhkan perlindungan, termasuk yang 7 kelompok itu. Ketika dia berinfak, bersedekah, maka dia menyembunyikan apa yang dia keluarkan. Karena momentum tetapi kan Ramadan biasanya ngomong gitu ya. Ramadan ciwuh. Tapi hati itu berarti nalika menuju Ramadan unggul. Artinya bahwa lamun seorang hamba, kalaulah seorang hamba dia menjadi seorang pemaaf ila izan, maka bagi orang itu melainkan hanya izan, adanya kemuliaan. Kita teh lupa saya sama teh ngamaafkeun, ada neta hampura mah gampang. Yang paling sulit dalam hidup adalah memaafkan. Ya pada bahasa orang tadi ada bahasa memaafkan tapi tidak melupakan. Hati kata gitu. Ayah kan di orang begini. Ayah. Ya dimaafkanlah, tapi itu di pohonkeun, lamun hubungan komunikasi. Kata Rasulullah, illa izan, bagi seorang yang suka memaafkan illa izan, melainkan dia akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Sebab apa? Hese mahal, hese. Sebab itu mah hubungannya ada dia. Doa ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Nah, iman anu
tadi teh jeung hiji hamba anjeunna tawadhu ka Gusti Allah ila rafa'ahu Allah taala angin Allah baris ngangkat derajatna di sisi Gusti Allah. Jadi berarti ayat mun jalma anu getol ngamaafkeun nalika orang lain melakukan kesalahan, Allah akan memuliakan terhadap orang itu. Sementara orang yang dia itu adalah orang yang yang tawadhu yang tadi, maka Allah dia akan mengangkat derajatnya. Ini hal-hal yang sifatnya ya amaliyah yang sudah tertentu itu kita juga sering melakukan. Jadi kalau melihat kepada hadis ini, setiap sekecil apa hadis yang kaitannya dengan anjuran dari Rasul an makarimil akhlak, dari akhlak yang terpuji. Simpel hadisnya ngadina palembang urusan ngalaksanakeun mah ieu teh rada wegah gitu ya. Rada wegah berat. Mudah-mudahan dengan hadis yang tadi ini juga menjadi dasar bagi kita kemudian nanti untuk bulan Ramadan, walaupun memang tidak mesti selamanya harus bulan Ramadan. Itu bab ilmu dipacu, kemudian bab tawadhunya jadi jaga, dan juga bab yang meningkatkan dari segi sedekah amaliyah yang lainnya. Ibu terima sekalian, itu barangkali pengantar